Tips olahraga untuk mencegah jantung koroner. Yang pertama, kita bisa melakukan jalan cepat. Dan kedua, bisa juga sampai berlari atau jogging. Yang ketiga, kita bisa berenang. Yang keempat, kita juga bisa berolahraga sepeda, lalu menari, itu juga bisa. Dan semua olahraga ini bisa dilakukan dengan durasi minimal 150 menit per minggu, bisa dibagi per hari juga. Dan frekuensinya juga kurang lebih 3-5 kali seminggu ya. Yang penting jangan memaksakan waktu kita berolahraga tersebut. Apabila ada keluhan, apabila ada nyeri dada, sakit, kita harus berhenti melakukan olahraga tersebut ya. Apabila Anda memiliki nyeri dada atau sesak atau cepat lelah, dapat memeriksakan diri Anda ke dokter jantung terdekat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kalau kita bicara tentang jantung koroner gitu langsung terbayang usia lanjut gitu ya, di mana ada penyempitan di aliran arterinya, ini aliran darahnya juga akhirnya tersumbat karena plak dan pasti mengganggu, bahkan bisa ada masalah yang fatal karena ini. Nah dulu berpikirnya memang orang tua, tapi ternyata banyak loh sekarang anak muda yang memang sudah mengalami atau mengidap yang namanya jantung koroner. Nah ini yang menjadi topik kita hari ini, dan kita juga akan membahas mitos atau fakta seputar kesehatan jantung, tentunya bersama dokter kami yang sudah hadir di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Hans Jaya Sunarto SPJP VH Aifoka, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Primaya Hospital Pasar Kemis. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini kita pagi-pagi bahas jantung ya, masalah kesehatan jantung, terutama jantung koroner. Tapi sebelum itu saya mau bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta nih dok ya, seputar kesehatan jantung yang mungkin masih salah dipahami oleh masyarakat. Yang pertama adalah mitos atau fakta dok, kalau penyakit jantung itu tidak dapat dicegah. Apa iya dok, mitos atau fakta ini? Nah jadi sebetulnya penyakit jantung itu, sebagian besar dari penyakit jantung itu pasti dapat dicegah sedini mungkin ya, kecuali pada penyakit-penyakit jantung yang tidak dapat dicegah itu seperti penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan itu penyakit jantung yang sudah ada ketika lahir, jadi otomatis untuk mencegah itu tidak bisa. Jadi untuk penyakit-penyakit jantung yang tidak dapat dicegah itu kebanyakan hanya dari penyakit jantung bawaan lahir. Selain itu kita masih bisa kontrol atau cegah perkembangannya. Oke, kalau katanya bahwa tidak bisa dicegah ini berarti mitos ya? Hanya berlaku pada beberapa penyakit jantung yang memang sudah ada saat lahir. Tuh penyakit jantung bawaan tuh contohnya apa aja tuh dok? Misalnya ada lubang di pembuluh darah, atau di ruang-ruang jantung, itu yang saat lahir memang sudah ada seperti itu gitu. Itu yang tidak bisa kita cegah ya gitu. Jadi memang itu sudah hadir ketika seorang bayi lahir dan memang sudah ada kelainan di area jantung atau jantungnya gitu ya. Jadinya itu yang tidak bisa dicegah. Tapi kalau penyakit jantung yang lain otomatis pasti bisa dicegah dengan lifestyle kita ya dok ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok, kalau diabetes itu meningkatkan risiko penyakit jantung. Kadang-kadang orang berpikir oh setiap penyakit itu berdiri sendiri kok, ini karena ini A, ini karena B gitu ya. Tapi apakah sebenarnya saling berhubungan, terutama diabetes? Apakah justru mensupport si jantung punya masalah jauh lebih besar? Ya, jadi kalau untuk hal ini itu fakta. Fakta ya? Fakta, karena pada dasarnya penyakit diabetes itu bukan hanya masalah gula. Jadi masalah gula darah tinggi, tetapi penyakit diabetes itu dia akan menyerang ke pembuluh-pembuluh darah kecil bahkan saraf begitu. Jadi penyakit diabetes ini dia akan bikin peradangan atau bikin kerusakan sampai di pembuluh-pembuluh darah, termasuk pembuluh darah jantung. Dia mempercepat pembentukan plak, mempercepat terjadinya serangan jantung kalau itu tidak dikontrol sejak muda
gitu. Jadi kalau dibilang apa iya diabetes memengaruhi penyakit jantung? Iya, Yes, mempengaruhi sangat. ya. Iya. Harus dicatat nih ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok, kalau usia kurang dari 45 tahun tidak perlu khawatir kena sakit jantung. Benar atau tidak? Itu mitos ya. Jadi penyakit jantung itu bisa mengenai usia yang kurang dari 45 tahun. Jadi apalagi di era sekarang ini, pengalaman saya juga pasien yang mengenai terkena serangan jantung itu usianya paling udah 20 sekian tahun, 27 atau 28 itu ada yang sudah terkena serangan jantung ya. Kalau kita lihat 20-30 tahun ke belakang itu jarang gitu. Jadi seiring perkembangan zaman itu mulai muncul dan mulai banyak serangan jantung di usia yang kurang dari 45 tahun dan itu betul. Jadi kalau dibilang yang di bawah 45 tahun nggak akan kena sakit jantung itu mitos. Itu mitos. Sama sekali mitos, apalagi dengan kondisi saat ini ya. Dengan lifestyle kita di usia muda udah banyak banget yang kena masalah pada jantungnya bahkan serangan jantung ya. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta dok, kalau konsumsi makanan hambar itu bisa menghindari dari penyakit jantung. Biasanya jadi kurangin garam, rasanya tuh hambar-hambar aja soalnya mau jaga kesehatan jantung. Ini mitos atau fakta? Sebetulnya itu kurang tepat ya. Jadi ya otomatis kita sebetulnya mengurangi makan makanan yang tinggi garam, tinggi lemak jenuh itu harus mengurangi. Otomatis kalau orang yang mengurangi belum tentu harus makan makanan yang hambar selalu, itu tidak harus seperti itu. Makan biasa boleh, pakai garam, pakai lemak itu boleh, tapi tidak dalam batasan yang tinggi seperti itu ya. Jadi bukan permasalahan hambar atau enggaknya ya, betul. Tapi apa yang dimakan itu yang lebih penting ya. Boleh aja gitu. Jangan sampai jadinya nggak selera makan karena makanannya semua hambar gitu ya. Terus nggak makan. Malah jangan-jangan ingredients yang lain yang bikin masalah gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau tangan berkeringat itu tanda sakit jantung. Ini sering banget nih dibahas bahwa tangannya kok sering berkeringat padahal udaranya dalam udara yang mungkin dingin gitu ya suhunya, kamu pasti punya masalah sakit jantung gitu. Nah ini mitos atau fakta? Ya ini memang banyak ya pertanyaan seperti ini ya. Jadi tangan yang basah sering berkeringat itu bisa jadi tanda sakit jantung, tetapi umumnya itu hanya mitos karena itu lebih ke arah panik, cemas, stres, ataupun kalau ada penyakit namanya hiperhidrosis atau kelenjar keringatnya berlebih di area tangan, itu lebih ke arah itu. Jadi ini harus disingkirkan bahwa ini hanya mitos, tidak ada kaitannya tangan berkeringat dengan masalah jantungnya. Mungkin ada masalah yang lain. Oke, sudah terjawab semua mitos fakta hari ini. Nanti kita lanjut dengan topik utama kita ya dok ya. Tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang jantung koroner pada anak muda. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Hans Jaya Sunarto SPJP, VHI Voka, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Primaya Hospital Pasar Kemis. Nah kita bicara tentang jantung koroner. Mungkin masih banyak orang ya paham gitu ya, atau mungkin banyak yang familiar dengan istilah ini tapi nggak kenal-kenal banget jantung koroner itu kondisi seperti apa sih pada jantung seseorang dok? Ya, jadi penyakit jantung koroner itu merupakan sumbatan atau hambatan aliran darah yang mana kita bisa bayangkan pembuluh darah koroner itu seperti pipa atau seperti selang yang memberikan nutrisi atau makanan ke jantung kita. Nah kalau itu ada sumbatan atau di situ ada masalah, itu dia akan menjadi serangan jantung, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ending dari si jantung koroner bisa sampai ada serangan jantung. Iya, itu adalah penyakit jantung koroner kurang lebih. Gitu. Nah ini berarti kan ada sumbatan ke aliran otot jantung tadi gitu ya dok ya. Betul. Yang menyumbat itu apa? Penyebabnya apa sih bisa terjadi adanya sumbatan ini? Ya, penyebab sumbatan itu kita bisa bilang
sel-sel atau yang dipicu oleh kolesterol jahat. Jadi kolesterol jahat itu masuk ke sana, menumpuk, bisa terjadi ada sel-sel lain atau zat-zat lain seperti kalsium gitu. Itu juga bisa menghambat dan menjadi tumpukan atau kita yang sebut plak gitu. Plak itu adalah kotoran di pembuluh darah jantung koroner itu gitu. Jadi plak itu lah, kalau mungkin pipa kita suka ada yang karat-karat, lumutnya begitu. Lumutnya itu kalau dianalogikan sebagai plak yang ada di aliran betul. jantung tadi ya, aliran arterinya. Nah, plak ini bisa terbentuk karena apa, Dok? Apakah karena apa yang kita makan? Kita langsung berpikir pasti gitu ya, makan makanan berlemak kah? Atau mungkin ada hal lain juga yang bisa menyebabkan ada penumpukan plak? Penumpukan plak itu bisa dari berbagai faktor ya. Salah satunya memang plak itu terbentuk dari kolesterol. Otomatis apabila kolesterolnya itu tinggi sekali, dia akan bisa terbentuk plak. Tapi itu bukan dalam hitungan 1-2 minggu atau bulan gitu. Itu penumpukan proses bertahun-tahun gitu. Jadi selain kolesterol juga ada darah tinggi juga bisa, kencing manis juga bisa mempengaruhi obesitas, atau yang sekarang ini kan sedentary lifestyle atau kurang aktivitas fisik itu juga bisa. Selain dari itu juga yang kita tidak bisa ubah ya faktor genetik, usia, jenis kelamin. Laki-laki itu otomatis lebih sering terkena serangan jantung daripada perempuan gitu. Oke, jadi faktor-faktor yang tadi disebut hal yang memang tidak bisa diubah ya, genetik gitu ya. Betul. Berarti ketika orang tua punya riwayat tersebut, apakah si anak jadi punya potensi besar memiliki jantung koroner? Kalau untuk genetik mungkin tidak secara langsung. Jadi misalnya orang tua genetiknya dia punya kelainan kolesterol yang berlebih atau kelainan tubuh dalam mengolah kolesterol ini, dia terjadi gangguan di sana sehingga kolesterolnya itu tinggi terus ataupun tensinya tinggi terus ataupun gula darahnya tinggi terus. Nah, itu yang akan bisa memicu jadi penyakit jantung koroner. Itu genetiknya kurang lebih seperti itu. Jadi bagi yang orang tuanya memiliki riwayat penyakit jantung koroner itu kita harus lebih aware, lebih hati-hati dalam mempersiapkan diri kita, diri ya, takutnya kita screening punya potensi tersebut. Ini menarik tadi dokter bilang bahwa ada seseorang yang memang secara genetik dia tuh ada masalah bagaimana mengolah si kolesterol gitu ya. Karena banyak orang yang mungkin nggak kok saya makannya makanan yang sehat gitu ya, nggak tinggi kolesterol jahat, tapi kok tinggi terus kolesterolnya. Memang ada kondisi demikian berarti ya, Dok? Ada. Jadi ada kondisi di mana kelainan pengolahan kolesterol secara genetik itu memang ada, tetapi kejadiannya tidak banyak ya. Kebanyakan 90-95% orang itu yang kolesterolnya tinggi itu sumbernya dari makanan itu. Jadi memang nggak bisa bilang juga enggak, saya nggak makan kolesterol tinggi kok, ini ada masalah aja gitu, tapi harus diurus gitu ya. Tetap. Nah, tadi dokter bilang juga ada beberapa mungkin dari terkait gender gitu, ini akan ada yang lebih potensial terkena jantung koroner. Kenapa laki-laki lebih potensial terkena jantung koroner dan juga mungkin serangan jantung, Dok? Ya, jadi kalau laki-laki pasti kita lebih sering temui laki-laki itu lebih sering terkena penyakit jantung koroner karena pertama faktor lifestyle juga. Kedua yang lebih berpengaruh itu wanita. Wanita itu kan ada hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon itu memiliki faktor pelindung atau faktor protektif terhadap penyakit jantung koroner. Jadi kalau misalnya yang wanita itu sudah mengalami menopause, maka kejadiannya akan sama laki dan perempuan. Tetapi kalau misalnya masih dalam masa sebelum menopause itu laki-laki lebih banyak karena faktor itu. Ini posisinya jadi berbeda nih ya ketika seorang perempuan sudah menopause bisa jadi sama begitu ya, Dok ya. Sama. Oke,
jadi nggak bisa abai juga untuk kaum perempuan walaupun misalnya potensinya lebih besar di gender laki-laki. Tadi kalau usia ini kan mungkin banyak yang berpikir akan lebih banyak pasti ketika usianya di atas 50 tahun akan lebih potensial. Sejauh ini gimana dok? Apakah masih sama atau sudah berubah nih trennya? Nah trennya beberapa mungkin 10-20 tahun ini ya itu trennya bergeser yang dimana yang serangan jantung itu angka orang serangan jantung itu setahu saya 62 atau 63 rata-rata ya. Tapi 20 tahun terakhir itu bergeser masih menjadi semakin muda gitu. Jadi beberapa karena perubahan faktor lifestyle, lingkungan, makanan yang sedemikian rupa, terus faktor konsumtif juga itu yang bikin serangan jantung itu faktor usianya jadi semakin muda begitu. Karena kalau tadi dokter bilang jantung koroner ini bukan yang terjadi sehari 2 hari gitu ya, tahunan gitu. Menahun ya no wonder kalau memang orangnya sudah di atas 50 tahun berapa lama yang sudah dia jalani. Tapi ini kan banyak yang masih muda. Dokter bahkan bilang tadi di 28 tahun sudah ada loh yang serangan jantung. Berarti kan lebih cepat juga paparannya, kondisinya, penimbunannya. Apakah memang karena sekarang lifestyle sangat berubah dari kecil juga konsumsinya sudah menjadi konsumsi yang mungkin arahnya ada penimbunan plak di sana? Ya betul. Jadi salah satu faktornya memang faktor sedentary lifestyle salah satunya yang berpengaruh karena di era 10 tahun atau 15 tahun lalu lah kita bilang, kita kalau misalnya gampangnya mau membeli makanan, kita kan pasti akan turun keluar mencari makanan gitu. Kalau sekarang tinggal buka HP, scroll makanan datang sendiri. Nah itu kurang gerak atau kurang aktivitas fisik itu jadi salah satu pemicu. Jadi berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, faktor lifestyle juga di mana-mana. Makanan-makanan yang sekarang ada itu makanan-makanannya banyak mengandung minyak, juga minyaknya juga kurang baik, itu yang dikonsumsi sedari dini atau maksudnya anak-anak kecil kurang aware akan hal itu dan itu yang menjadi concern kita. Jadi itu yang bisa bikin penyakit jantung koroner itu menjadi semakin muda gitu dan seiring dengan perkembangan zaman, makanan-makanan yang kurang sehat mulai diperkenalkan sejak dini begitu. Jadi kenapa pertanyaannya kok bisa? Kan plak itu kan menahun gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba ada. Ya mungkin kita sudah dari awal jauh dibanding orang tua kita dulu. Kita makan sudah makanan yang mungkin banyak yang fast food, junk food gitu ya. Makanan yang over process yang akhirnya lemaknya tinggi, kolesterol jahatnya tinggi, plaknya jadi banyak. Gitu. Iya, lifestyle juga berpengaruh karena sekarang kan tingginya angka rokok, vape itu juga berpengaruh juga. Nah itu penting tuh ya, karena juga makin muda mungkin ya sekarang yang mengonsumsi hal-hal demikian. Nah dok, kalau kita bicara tentang tadi penyebabnya jelas ya, lifestyle, makanan, usia juga sudah tidak bisa dijadikan patokan gitu. Kapan mulai berasa bergejalanya dok? Apakah akan sama gitu ketika orang masih muda, apalagi terutama orang-orang yang masih muda dengan jantung koroner? Apakah akan punya gejala yang lebih apa ya istilahnya lebih sensitif gitu ya, lebih khas gitu dibandingkan orang-orang yang lansia? Ya, kurangnya begini, jeleknya begini, kalau kita dengan badan usia muda itu lebih tidak berasa dalam arti kata penumpukan atau sumbatan di pembuluh darah jantung koroner itu kan tidak serta-merta langsung tersumbat sepenuhnya. Dia pasti akan gradual gitu. Jadi dari 10%, 20%, 30% akhirnya makin meningkat tinggi gitu. Nah, ketika kita masih muda, penumpukan plak itu tidak secara signifikan bikin kita terasa misalnya ada nyeri dada atau cepat lelah begitu, itu pada usia muda itu tidak terlalu berasa karena ada faktor kompensasi dari jantung itu gitu. Kompensasinya tinggi itu ya. Kompensasinya tinggi kalau waktu muda gitu. Jadi kalau untuk gejalanya sih sama aja. Maksudnya ya dia pasti akan ada nyeri dada seandainya ada terkena serangan jantung sama gitu. Yang anak muda jadi deg-degan gitu ya, bisa jadi nggak kerasa tiba-tiba serangan itu kan juga sering terjadi ya dok ya, karena mungkin ya tadi istilahnya
tingkat komprominya tinggi ya. Ambang nyerinya juga berbeda gitu dibandingkan orang yang lansia. Berarti baru ketahuan tuh kadang-kadang setelah kondisi seperti apa biasanya sudah mulai ada rasa. Karena kalau di awal-awal mungkin tidak terasa penumpukan plak sedikit-sedikit gitu kan. Ya, kadang-kadang itu kebanyakan pasien-pasien itu mulai berasa kalau misalnya dia sudah 40-45 tahun itu kebanyakan ada yang berasa misalnya ada rasa tidak enak di dada, ataupun dia bisa menjalar ke sini, ke lengan atau ke rahang seperti itu. Kadang-kadang yang tidak spesifik juga bisa ada, jadi seperti orang cepat lelah, kesemutan, atau terasa nggak enak di bagian leher belakang atau sampai ke rahang, seperti itu juga bisa menjadi tanda seperti itu. Ini hal-hal yang nggak spesifik sebenarnya. Nggak spesifik. Dalam kondisi ini sebenarnya kapan ya kita mulai harus, wah ini nih ada yang salah nih pada jantung saya. Karena kan hal-hal yang tadi mungkin sering kita terjadi kan. Ketika aduh nyeri area tersebut mungkin ototnya atau mungkin di tengkuk nggak nyaman. Kapan tuh dok yang jadi, oh ini nih nggak bisa nih, ini harus periksakan diri apakah kesehatan jantungnya baik atau tidak? Sebaiknya di umur 30 tahun ke atas itu rutin memeriksakan diri atau check up setiap 1 tahun sekali untuk mengetahui perkembangan jantung kita ya. Karena ya tadi kadang-kadang orang anak muda ya biasanya saya kena lambung dok, saya nggak enak lambungnya kayak gitu. Nah keluhan-keluhan ini yang itu keluhannya sama dengan penyakit jantung. Jadi tidak semua penyakit jantung akan nyeri dada gitu. Kadang dia terasanya ada tidak enak seperti kena sakit lambung juga. Ya, seperti GERD gitu ya dok ya? Iya gitu. Jadi itu pentingnya kita medical check up atau memeriksakan diri setelah umur 30 tahun ke atas gitu. Jadi memang medical check up adalah tindakan preventif yang bisa dilakukan sebelum sebelum ada gejala sudah harus dilakukan ya dok ya? Betul. Biar tahu. Nah kalau sudah ada gejala biasanya pemeriksaan penunjangnya apa saja sih? Kita bahas tapi nanti ya dok ya? Usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang jantung koroner pada anak muda. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Hans Jaya Sunarto SPJPPH Aifoka, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Primaya Hospital Pasar Kemis. Tadi kita berbicara di segmen sebelumnya tentang apa sih gejala yang khasnya, kapan kita mulai aware gitu ya. Ketika kita sudah aware, kayaknya nih gejala-gejalanya arahnya ke sana kan berarti harus memeriksakan diri. Biasanya pemeriksaan penunjangnya yang memang disarankan dan diarahkan apa aja tuh tahap-tahapannya dok? Jadi pertama itu pasti kita akan melakukan rekam jantung atau EKG ya. Setelah EKG kita akan melakukan ekokardiografi atau USG jantung gitu. Bisa juga dengan pengambilan lab darah atau enzim jantung itu bagi orang yang terkena serangan jantung ya. Setelah itu ada juga tes yang misalnya lebih spesifik antara tes treadmill, tes lari ataupun CT scan jantung seperti itu kalau untuk mengetahui. Itu tahapan-tahapannya. Mulai dari gejalanya seperti apa dulu gitu ya dok ya. Nah ketika sudah ketahuan, ini kan pasti kondisi seseorang beda-beda ya dok. Ada yang mungkin istilahnya kalau untuk penyakit jantung koroner tuh saya nggak tahu nih tingkat keparahannya misalnya gitu ya. Nah ini bisa dilihat dari mana nih dok? Misalkan memang sudah harus ada tindakan apa atau mungkin dimulai dari yang paling rendah harus ubah lifestyle dulu atau seperti apa? Jadi kalau misalnya ada dua keadaan berbeda ya. Jadi ketika pasien itu stabil ke arah check up kayak gitu kita masih bisa pakai yang tadi gitu. Tapi kalau pasien datang dengan serangan jantung, sedang nyeri dada begitu, kita langsung menyarankan untuk segera tindakan. Kalau misalnya sudah sedang serangan jantung itu tindakan yang kita ambil, kita pilih ya. Tindakannya bisa dengan kateterisasi jantung atau operasi CABG atau bypass jantung, antara dua itu.
Jadi ada dua hal ini ya. Kalau yang memang sudah kondisinya datang dengan nyeri, ada kondisi kondisi yang memang perlu fokus tinggi gitu ya. Kalau yang tadi hal-hal mungkin jadi sering lelah gitu ya, atau mungkin nyeri-nyeri dikit tapi nanti hilang ketika mungkin ada kondisi tertentu. Nah ini kan mungkin bisa dibilang derajatnya mungkin masih ya ringan sedang lah ya. Untuk orang yang demikian, apa yang harus dilakukan? Apakah sudah masuk ke pengobatan atau masih ya perbaikan kualitas hidup terlebih dahulu akan lebih dianjurkan? Ya, jadi untuk orang-orang yang nyerinya tidak ya ringan lah, kita bisa bilang ringan, itu perubahan kualitas hidup itu pasti, karena ada faktor-faktor resiko yang membuat hal itu terjadi. Nah itu harus dibenerin, antara yang tadi darah tinggi atau kencing manis atau kolesterol atau faktor-faktor resiko lainnya, sedentary lifestyle begitu, itu harus diubah. Jadi perubahan pola hidup itu menjadi dasar atau fondasi utama gitu. Itu harus berubah dulu, pola gaya hidupnya harus berubah dulu, baru obat-obatan itu membantu setelah perubahan gaya hidup tersebut gitu. Kalau misalnya ditemukan sudah ada sumbatan yang lumayan nih gitu, otomatis kita berikan obat-obatan untuk mengatasi hal tersebut. Tapi landasannya, perubahan gaya hidupnya itu harus dilakukan dulu, karena percuma kalau misalnya kita kasih obat-obatan sebagus dan secanggih apapun obat-obatannya, kalau gaya hidupnya tidak dirubah, kolesterol nggak dikontrol, merokok masih jalan, darah tinggi nggak terkontrol, diabetes, gulanya ngaco gitu, pasti itu percuma ya. Walaupun dengan obat-obatan. Ini menarik ketika kita tahu ada istilahnya kolesterol kita tinggi, mungkin sudah mulai ada plak di sana gitu. Ini kan yang memang dianjurkan adalah perubahan gaya hidup dulu gitu ya, mengubah gaya hidup, pola makan. Makanan-makanan apa yang memang kalau yang dihindari udah pasti kita sebenarnya tahu ya, dengan sadar gitu apa saja. Mungkin yang dianjurkan apa yang perlu dikonsumsi, karena mungkin ada yang bilang minum omega 3 atau apa gitu kan ya. Ini banyak sekali kan arahan, sampai bingung mau minum yang mana, mau makan yang mana yang paling aman. Jadi makanan yang aman itu sebaiknya perbanyak buah dan sayur. Itu paling aman dan paling bagus, perbanyak buah dan sayur. Terus kalau untuk tambahan atau suplemen itu sifatnya melengkapi, jadi tidak harus. Kalau kita sudah memakan protein yang cukup, terus serat, vitaminnya kita sudah dapat dari sayur buah gitu, karbohidratnya jangan berlebih juga gitu. Itu saya rasa kondisi suplemen atau tambahan itu menjadi tidak terlalu berarti kalau kita sudah memenuhi dari makanan-makanan semua seperti itu. Omega 3 suplemen ada, tapi omega 3 yang alami pun juga ada dari telur contohnya kayak gitu. Jadi tidak langsung berpikir pada suplemen apa gitu ya. Makanan-makanan yang alami apa yang bisa dikonsumsi dan jauh lebih baik begitu ya dok ya. Nah ini sudah dilakukan tapi kok nggak bergerak nih, kolesterol masih di atas rata-rata terus gitu ya. Tapi usia masih di bawah 40, rata-rata kan jarang dikasih untuk obat statin dan segala macam gitu. Kapan dok memang akhirnya nggak bisa nih, udah give up, walaupun Anda masih muda, kita sudah harus menggunakan terapi obat ini? Ya, jadi memang banyak sebetulnya orang yang umur 20-an gitu, kolesterolnya sudah tinggi itu di era sekarang itu memang banyak sekali. Sudah banyak sekali. Kalau misalnya memang dengan perubahan pola hidup, olahraga dan lain-lain masih aja tinggi, itu baru kita memberikan obat-obatan, contohnya statin seperti itu. Itu baru kita bisa berikan kepada orang-orang tersebut, dan pemberiannya juga itu akan dievaluasi. Jadi tiap berapa bulan, 3 atau 6 bulan sekali diminta cek ulang untuk kolesterolnya, bagaimana penurunannya, efektif atau tidak, seperti itu. Ini kalau anak muda kan berpikir, wah minum obat kolesterol, statin ini berarti seumur hidup gitu kan. Orang langsung berpikir seperti itu. Kan saya masih muda, saya nggak mau minum obat panjang-panjang gitu. Sebenarnya untuk yang terapi pada anak muda ini berarti evaluasinya justru pendek-pendek ya dok ya? Per 3 bulan macam, atau gimana? Sebetulnya evaluasi itu akan sama. Maksudnya dengan orang muda, dengan orang tua, setiap kita memberikan sesuatu itu kita harus evaluasi seperti itu. Jadi apakah takutnya orang muda itu nanti saya harus minum obat seumur hidup, belum tentu, tapi harus diubah itunya
pola hidupnya atau kebiasaan-kebiasaannya seperti itu. Rata-rata kalau misalnya kebiasaannya sudah berubah, kolesterolnya sudah terkontrol, itu akan bisa balik normal karena di tubuh kita ada mekanisme sendiri pengolahan kolesterol, pengolahan tensi. Selama itu tidak rusak, itu kita masih bisa tanpa obat-obatan. Nah, kita kalau masih usia muda nih masih bisa kembali ke normal, itu masih terbilang cukup cepat lah gitu. Jadi kerusakannya tidak berlangsung seumur hidup atau lifelong yang membutuhkan obat-obatan. Jadi untuk yang anak muda yang mungkin takut gitu ya kondisi sekarang kolesterol tinggi terus tapi masih menahan diri untuk nggak mengonsumsi obat-obatan yang dianjurkan nih oleh dokter, itu justru akan memperburuk dan memperpanjang masa pengobatannya. Iya betul. Jadi kalau misalnya orang dengan kolesterol yang tinggi terus dan dia tidak mau minum obat, itu malah akan menambah resiko untuk kejadian kardiovaskular ke depannya dalam jangka panjangnya seperti itu. Jadi kalau memang sudah ada indikasi ke arah sana, ya sebaiknya mengikuti anjuran untuk meminum obat penurun kolesterol contohnya gitu. Dan ini adalah sebenarnya ya pengobatan awal gitu ya dok, untuk para anak muda. Nah kalau kita bicara tentang anak muda zaman sekarang ini kan banyak sekali yang mulai excited untuk olahraga, tapi tidak memeriksakan diri kondisi sebelumnya gitu. Untuk orang yang sebenarnya tanpa sadar dia punya jantung koroner dan kondisi masih muda, tiba-tiba olahraga ini akan jadi lebih baik atau tidak lebih baik dok? Ya, jadi pada orang yang sudah memiliki atau sudah tahu nih, saya ada sumbatan di jantung gitu, mau mulai olahraga itu boleh-boleh saja, tapi dengan panduan. Jadi tidak bisa langsung olahraganya yang kompetitif itu otomatis tidak bisa karena badannya belum menyesuaikan seperti itu. Dan juga kalau misalnya orang sudah terkena penyakit jantung koroner, itu pasti akan ada batasan-batasan tertentu gitu, terutama untuk olahraganya karena denyut jantung yang tinggi pun juga dia nanti akan memicu keluhan tersebut gitu. Jadi olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang ringan sampai sedang, yang aerobik seperti itu. Seperti apa dok? Apakah jogging atau? Jadi yang dianjurkan paling gampang sih berjalan cepat, jogging juga bisa, berenang, terus sepeda, berlari pelan juga bisa ya. Itu untuk awal-awal orang memulai olahraga untuk pada penderita penyakit jantung koroner gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang itu mau olahraga yang lebih kompetitif, misalnya yang ke arah game, contohnya kayak badminton, basket, futsal, tenis gitu, pedal, boleh-boleh aja, enggak apa-apa gitu. Tetapi jangan langsung olahraganya harus olahraganya harus berat kayak gitu, enggak. Jadi dimulai dari yang kecil-kecil. Harus dimulai. Apa yang akan terjadi ketika kita mungkin tahu ataupun tanpa sadar punya masalah pada jantung, terutama jantung koroner sesuai tema kita hari ini, terus tiba-tiba olahraga kompetitif, apakah bisa menyebabkan adanya serangan dok? Ya, salah satu pemicunya yaitu olahraga yang di luar batas kemampuan jantung. Itu akan membuat jantung itu kerja keras dan juga pada suatu titik dia akan tidak mampu untuk menyuplai oksigen ke area tersebut karena sudah terjadi sumbatan dan demand-nya itu tinggi, demand jantungnya itu tinggi, jadi tidak mampu memompa lagi dan itu bisa kena serangan jantung gitu. Makanya banyak berita-berita ya artis-artis atau orang yang kena serangan jantung setelah olahraga seperti itu. Itu karena tadi ya di luar kemampuan pompa jantungnya. Jadi kondisinya malah jadi bukan nggak balance lagi, malah ada mungkin serangan di sana. Gitu. Jadi harus perhatikan betul-betul gimana kondisi badan kita begitu ya dok ya sebelum kita olahraga ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang tema kita hari ini yaitu jantung koroner pada anak muda.
ada. Dan masih juga kita membuka line telepon untuk pemirsa di rumah di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Hans Jaya Sunarto, SPJP VH IVOKA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Primaya Hospital Pasar Kamis. Oke, dok, kalau kita bicara tentang jantung koroner, orang langsung berpikir memang ya endingnya serangan jantung. Tapi dalam perjalanannya ini kan bisa aja penyakit masih eksis, gitu ya, walaupun tidak ada serangan tapi banyak komplikasinya. Memungkinkan nggak terjadi komplikasi pada jantung koroner? Ya, jadi kalau misalnya seseorang yang sudah terkena penyakit jantung koroner itu kita perlu ingat bahwa jantung itu, penyakit jantung koroner itu merupakan adalah hanya salah satu dari beberapa penyakit jantung. Ya, jadi otomatis kalau misalnya penyakit jantung koroner itu tidak diatasi dan kita tidak menjaga, itu bisa akan berkembang ke penyakit lain. Contohnya bisa pembengkakan jantung, kelainan irama jantung, bisa juga kalau misalnya dia serangan jantung, sudah penyakit jantung koroner dan dia serangan jantung, itu bisa pecahnya sekat jantung, itu bisa kayak gitu. Bisa juga kematian mendadak, kelainan irama jantung yang mematikan, itu bisa mengarah ke arah sana, itu komplikasinya. Jadi bisa jadi banyak nih masalah di jantung yang tadinya cuma karena bukan cuma sih, jantung koroner juga bahaya ya. Tapi kalau misalkan ini didiamkan, tidak ada terapi yang jelas dan tepat, ini bisa sampai tadi pembengkakan jantung, bahkan ada pecahnya sekat jantung, itu sangat berbahaya pastinya kan dok. Mortalitas juga tinggi gitu ya. Nah ini berarti kalau tidak mau sampai ke arah sana, pengobatannya harus disiplin. Ya, harus memang sesuai teratur dan terarah pengobatannya. Memang harus sesuai porsinya itu pengobatannya. Kalau memang dia harus minum obat ya otomatis harus dengan perubahan gaya hidup tentunya. Ini minum obatnya tuh berarti kan harus rutin setiap hari dok? Kalau sudah terkena penyakit jantung koroner iya gitu. Nah kalau lupa gimana? Kadang-kadang orang suka bingung nih, saya minum mungkin ada hipertensi, lalu ada juga masalah kolesterol. Kadang-kadang karena obatnya rutin, bukannya ingat malah tambah lupa gitu kan ya. Ini gimana caranya untuk misalkan kita lupa nih, bingung sudah minum atau belum? Better diminum 2 kali atau minum saja saat itu? Kalau lupa 1 kali itu enggak apa-apa. Jadi yang berikutnya jangan didobel dosisnya. Jangan didobel. Minum 1 seperti biasanya aja gitu, enggak apa-apa. Tapi kebanyakan pasien kalau misalnya lupa satu kali gitu enggak masalah gitu, lebih ke arah. Kalau lupa sekali kadang-kadang kebiasaannya jadi lupa 2 kali, 3 kali. Itu Mas. Nah ini jadi harus ulang lagi nggak terapinya dari awal atau gimana? Terapinya akan tetap gitu. Jadi kita bisa andaikan seperti ini, bila kita sudah kena penyakit jantung koroner itu nanti penumpukan plak-plak atau penumpukan kotoran di pembuluh darah koroner itu akan terjadi terus seiring berjalannya tahun, itu akan terjadi terus ya. Dan ujung-ujungnya kita akan terkena komplikasi-komplikasi jantung tersebut ya. Jadi kita anggap ini perjalanan penyakit kita sampai ke sini, sampai di mana jantungnya sudah, pompa jantungnya turun, sudah bengkak, sudah terjadi komplikasi. Nah, kalau kita bisa minum obat secara rutin, itu perjalanannya akan terhenti gitu. Andai kata kalau perjalanan terhenti, itu otomatis kita ndak akan jadi komplikasi-komplikasi seperti ini. Dan kalau kadang-kadang kita minum obatnya rutin dan bertahun-tahun, itu dia agak mundur sedikit, itu bisa terjadi. Tapi yang penting ketika kita minum obat teratur, kita aware, kita rubah pola hidup, ini penyakitnya tidak akan berjalan lanjut gitu, dia akan berhenti progres penyakitnya. Jadi itu kenapa dengan teknologi dan obat-obatan yang semakin canggih itu menolong atau membantu orang untuk hidup lebih panjang di masa ini gitu. Ya kalau dianalogikan si plak ini adalah kotoran yang ada di rumah kita ya, kalau minum obatnya rutin terus juga lifestyle diubah berarti lebih sering bersih-bersih rumah kan. Kalau misalnya lupa dan abai ya berarti akan makin banyak debu, makin banyak plak ya yang tinggal di sana, akhirnya komplikasinya jauh lebih luas gitu ya dok ya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari pemirsa, saya bacakan ya dok ya lewat Instagram dari @atika. Pertanyaannya, dok, beberapa waktu ini saya sering merasa cepat lelah, cepat capek.
dada suka nyeri kayak ditekan, dan kadang-kadang nafas juga terasa sesak apalagi kalau habis aktivitas agak berat. Kebetulan saya juga baru cek kolesterol dan hasilnya tinggi. Apakah ini ciri ada penyumbatan pada pembuluh darah, Dok? Ini dari Atika. Jadi sering lelah, nyeri di dada seperti tertekan, kadang-kadang nafasnya juga sesak apalagi kalau habis aktivitas agak berat, kolesterolnya tinggi. Nah, ini apakah sudah dipastikan atau mungkin arahnya memang sudah arah ada penyumbatan ya? Ya, baik. Lebih baik lagi kita bisa tahu ya range umur berapa sebetulnya. Ya, ini penting karena kalau misalnya umur range-nya umur usia 45 tahun ke atas itu bahkan pasti lebih tinggi chance-nya itu. Kalau misalnya usia muda mengalami seperti ini, itu ada mengarah ke jantung ada memang betul. Tapi kalau misalnya usia muda bisa juga karena otot juga bisa nyerinya kayak gitu, bisa juga dari lambung itu juga bisa ya. Jadi masih bisa ke arah sumbatan jantung nih gitu. Jadi kalau saran saya seperti ini, boleh dilakukan check up ya minimal untuk rekam jantung dan USG jantung atau ekokardiografi untuk melihat apakah ada kerusakan di bagian jantungnya tersebut gitu. Oke, karena kita belum bisa pastikan usia tepatnya gitu ya. Mungkin kalau sesuai tema kita hari ini anak muda, mungkin kita analikan Mbak Atika ini anak muda, ya tetap harus dilihat pemeriksaan penunjangnya ya. Nggak bisa melihat kondisinya secara ya tanpa dilihat hasil dari labnya atau mungkin hasil dari gambaran mungkin rekam jantungnya ataupun USG jantungnya sampai CT jantungnya bisa terlihat. Ya cuma gambarannya kalau masih muda sudah ada kondisi yang demikian beratnya, ya mungkin saja ada masalah dan langsung datang ke spesialis jantung terdekat ya. Atau mungkin kalau dekat di daerah Pasar Kemis bisa ke Primaya gitu ya, bersama Dokter Hans. Oke, sudah terjawab, nanti kita akan lanjut lagi Dok ya. Tapi usai jeda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang jantung koroner pada anak muda dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Hans Jaya Sunarto SPJP VHI Voka, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Primaya Hospital Pasar Kemis. Dok, kalau kita bicara tentang jantung koroner ini kan memang kondisinya beda-beda ya. Ada yang bisa dengan terapi obat, ada yang harus ada tindakan. Tindakan tadi dokter bilang ada dua, ada yang memasangkan stent dan juga bypass. Dua hal ini mungkin boleh dijelaskan dong perbedaannya? Ya, jadi kalau untuk tindakan jantung koroner itu ada dua. Pertama dengan kateterisasi jantung dan pasang cincin, yang kedua dengan operasi bypass. Itu. Kalau kateterisasi jantung itu tindakannya minimal invasif, jadi pasiennya juga nyaman. Dia hanya akan ditusuk di bagian sini, pembuluh darah tangan atau pembuluh darah paha gitu. Dan nanti itu dengan menggunakan selang kecil. Selang kecil itu kita akan teropong dari sini masuk ke aliran pembuluh darah sampai ke jantung. Ini minim rasa nyeri juga berarti atau gimana? Minim. Dia hanya akan terasa pada saat awal penusukan dan itu pun juga kita lakukan dengan pembiusan area lokal sini. Jadi untuk pasien itu akan nyaman sekali kalau untuk pasang kateterisasi, pasang ring itu ya. Nanti setelah selang teropongnya itu masuk ke bagian pembuluh darah koroner, di situ baru kita bisa lihat pembuluh darahnya penyumbatannya seperti apa. Kalau tersumbat total kita pasang ringnya juga dimasukin melalui teropong yang kecil itu, nanti dipasang ring sudah selesai. Terus pasiennya diambil juga perdarahannya sangat minim gitu. Itu yang pasang ring kan kateterisasi jantung. Kalau untuk operasi itu bypass itu kita buka dada, jadi itu adalah operasi besar dan melibatkan nggak cuma dokter jantung saja, utamanya dokter bedah dada, bedah torak, untuk ada beberapa dokter lain, tim dokter gitu, anestesi juga, dan dia itu mempersiapkan operasi ini gitu. Jadi faktornya lebih banyak, faktor dan resikonya juga lebih tinggi gitu untuk pembedahan, apalagi pada orang-orang tua gitu, usia 70 tahun itu
risikonya lebih tinggi lah daripada orang muda kalau untuk pembedahan. Jadi kalau untuk pembedahan itu nanti akan dibuka bagian dadanya, disambung pembuluh darah yang tersumbat itu akan disambung dengan pembuluh darah lain yang kita ambil gitu. Ini kategorinya apa? Ada yang masih bisa dengan tadi pemasangan ring, ada yang memang harus bypass sampai ada tindakan invasif besar lah gitu secara masif. Apa dok? Itu memang ada beberapa kriteria atau beberapa pilihannya. Jadi kalau misalnya penyumbatannya itu hanya di satu pembuluh darah saja dan itu lesinya dan pembuluh darahnya juga tidak berkelok-kelok atau tidak ada kesulitan di daerah sana, itu bisa dilakukan dengan pemasangan ring atau kateterisasi jantung. Tapi kalau misalnya sumbatannya sudah ada di banyak tempat, sudah di 3 pembuluh darah dan juga pembuluh darah utama yang kiri itu dia sudah terkena sumbatan, itu akan disarankan untuk bedah karena kalau dengan kateterisasi jantung itu tidak maksimal gitu. Jadi pasti akan disarankan untuk bedah karena sumbatannya sudah terlalu kompleks dan terlalu banyak gitu. Akan ada mungkin side effect atau proses recovery-nya pasca 2 tindakan tersebut. Untuk yang ring, apakah bisa kembali beraktivitas normal? Ya, untuk yang ring itu rata-rata pasien akan rawat jalan 1 hari setelahnya rata-rata. Ya, setelah tindakan kalau aman, tidak ada komplikasi, pasiennya nyaman, bisa pulang setelah 1 hari setelah tindakan, itu bisa seperti itu. Dan untuk olahraga yang kateterisasi jantung itu akan bisa olahraga seperti biasa, tapi harus dengan pemantauan dari gradual olahraganya, bukan terus habis setelah pasang ring jantung besoknya pedal gitu, nggak bisa. Itu nggak bisa, itu harus olahraganya harus bertahap dan itu juga akan ada panduannya, beberapa minggu nanti baru naik, nanti beberapa minggu baru naik. Ujung-ujungnya pasti bisa akan tercapai ke yang olahraga seperti biasanya, olahraga lebih berat itu pasti dia akan bisa gitu, tapi harus ada evaluasi dan prosesnya gitu. Jadi nggak bisa langsung gitu ya dok? Nggak bisa langsung. Harus ada evaluasi. Betul. Untuk yang bypass berarti untuk yang bypass akan lebih panjang karena proses recovery-nya juga tidak secepat yang kateterisasi jantung. Dia harus recovery dari dinding dadanya, harus penyesuaian dulu. Setelah itu beberapa seminggu 2 minggu baru bisa latihan olahraga ringan gitu. Itu panduannya mungkin akan lebih strict atau akan lebih ketat untuk yang pembedahan begitu. Itu ujung-ujungnya nanti kalau sudah tidak ada masalah juga akan tetap bisa olahraga seperti biasa gitu, tapi akan mungkin normal pada waktunya ya, tapi mungkin lebih panjang atau lebih kompleks aja yang bedah ini gitu. Ya, kalau melihat panjangnya recovery, apalagi mungkin ya pasti ada risiko dan segala macam, better ya mencegah ya dok ya. Kalau anak muda memang disarankan untuk ubah lifestyle-nya, terus hidup lebih sehat agar tidak terkena jantung koroner. Oke dokter, terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Sehati. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah, tetap jaga kesehatan agar bisa terus menginspirasi dan membantu banyak orang ya dok ya. Oke, pemirsa gimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga berguna untuk Anda, untuk menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Saya tidak bosan untuk mengingatkan Anda mengunduh DAE+3 Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehati selanjutnya.